Welcome to our channel. Kita tentu tidak asing dengan adagium, dalam dunia politik tak ada teman yang abadi dan yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Ya, begitu pula hubungan Indonesia dengan Rusia. Hubungan Indonesia-Rusia tak bisa dibilang dekat setelah Soeharto berada di tampuk kekuasaan sejak tahun 1966. Tetapi, runtuhnya Uni Soviet dan berubahnya peta politik Indonesia setelah reformasi mengubah pola dan merekonstruksi hubungan Indonesia dengan Rusia termasuk di era Joko Widodo. Bahkan, sebagaimana dalam tulisan ini, Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama ekonomi dengan Rusia, tetapi juga hubungan erat seperti dua bersaudara yang telah berlangsung sejak lama. Lantas, bagaimana hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Rusia bermula? Mengapa begitu banyak orang Rusia suka dengan Indonesia, begitupun sebaliknya? Tonton ulasan ini untuk mendapat jawabannya. Bersahabat lama. Kita mungkin masih ingat ketika pada Juni 2022 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan perjalanan ke Rusia dan Ukraina untuk misi perdamaian. Terlepas dari hasil pertemuan itu, yang menjadi perhatian dunia ketika itu adalah gestur dan sikap Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Jokowi tampak dekat dan lebih hangat saat bertemu dengan Putin. Bahkan, jarak antar keduanya hanya terpisah meja kecil. Berbeda ketika mantan agen KGB itu bertemu dengan pemimpin-pemimpin Eropa seperti dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Kanselir Jerman Olaf Scholz. Dalam pertemuan yang hangat tersebut, Putin mengungkap kebahagiaannya menyambut Joko Widodo sekaligus mengingatkan kembali tentang hubungan kedua negara. Putin sebagaimana dikutip Kata Data mengatakan, "Saya ingatkan kembali bahwa negara kami membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik Muda di kancah internasional." Nah, selain menyinggung bantuan Uni Soviet di awal-awal Indonesia berdiri, Putin juga mengungkapkan peran Rusia saat membantu pembangunan infrastruktur Indonesia. Ketika itu, Rusia diketahui banyak mengirim spesialis, insinyur, dan ahli konstruksi ke Indonesia. Berbagai infrastruktur besar seperti transportasi, industri, stadion, rumah sakit, hingga institusi di Indonesia berhasil dibangun di era Soekarno. Putin juga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra utama Rusia di Asia Pasifik dan akan terus membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi di kancah dunia. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama. Ujar Presiden yang punya banyak fans di Indonesia ini. Berawal dari mitos. Sebenarnya, awal mula kedekatan antara Indonesia-Rusia tidak semata berasal dari urusan politik atau sebagai suatu negara merdeka. Lebih dari itu, hubungan keduanya diketahui berawal dari mitos. Vladimir I Braginsky, Doktor Sastra Indonesia dan Malaysia di School of Oriental and African Studies atau SOAS University of London, Inggris, menyebut pada mulanya orang-orang Rusia memendam kekaguman terhadap kawasan Nusantara semenjak abad ke-11. Namun, kekaguman tersebut bersifat misterius lantaran mereka tidak mengetahui di mana gerangan Nusantara berada. Hal itu dikarenakan, seperti yang ditulis Tommy Lebang dalam bukunya Sahabat Lama Era Baru 2010, pengetahuan masyarakat Rusia soal Indonesia kebanyakan bersumber dari mitos. Mitos itu berupa kepercayaan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai Taman Eden yang memiliki kekayaan berupa emas dan batu mulia berharga lainnya. Ketika Indonesia masih di bawah jajahan Belanda, Kekaisaran Rusia sudah menempatkan seorang konsul pertama sekaligus terakhir di Batavia, yakni Modest M. Bakunin. Ia memegang jabatan itu dari 1894 hingga 1899. Saat masa tugasnya di Batavia selesai, Bakunin menerbitkan memoar setebal 450 halaman berjudul Negeri Belanda Tropika, 5 tahun di Pulau Jawa 1902. Buku ini pun memuat kamus pertama bahasa Rusia Melayu yang terdiri sekitar 500-an kata dan ekspresi. Buku inilah yang kelak jadi salah satu katalisator pengkajian atau studi Indonesia di Rusia, terutama setelah berdirinya Federasi Negara-Negara Rusia dan sekitarnya sebagai satu negara raksasa Uni Soviet pasca 1917.
dukungan kemerdekaan. Hubungan Rusia-Indonesia juga tak lepas dari sosok Bapak Republik, siapa lagi kalau bukan Tan Malaka. Diketahui, seperti dikemukakan tulisan Tan Malaka, A Political Personality Structure of Experience, Tan Malaka sempat hadir dalam Kongres Komintern 4 di Moskow pada tahun 1932. Selain Tan Malaka, ada pula Munawar Musso, pemimpin Partai Komunis Indonesia dari 1920 sampai pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang pernah tinggal di Moskow. Selama karirnya di ibu kota Rusia, Musso menyusun bahan ajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa Uni Soviet. Relasi ideologis ini menjadi latar belakang dukungan Uni Soviet ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Ya, Soviet adalah salah satu negara yang terus berada di belakang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Bahkan, Andrei Gromyko yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri Soviet pada sidang umum PBB tahun 1945 hingga 1947 terus mempelopori gerakan mengecam Belanda yang terus saja hendak menguasai Indonesia. Sikap ini pun sampai menjadi headline pemberitaan nasional di seluruh Uni Soviet yang dalam gilirannya semakin mendekatkan masyarakat Rusia dengan Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, Uni Soviet juga mendukung penuh kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang mereka suarakan di sejumlah forum dunia, seperti pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dari 1947-1948 hingga Konferensi Asia di New Delhi pada 1949. Sejumlah tokoh bangsa seperti Ali Sastro Amijojo, Insinyur Juanda, Sartono, Wilopo dan Adam Malik dengan terang-terangan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Uni Soviet dalam berbagai pidato-pidato mereka. Pada 1948, Uni Soviet secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia dan disusul pengakuan secara de jure di tahun 1950, sekaligus ditandai dengan pembukaan hubungan diplomatik Uni Soviet Indonesia. Selama era Soekarno, hubungan Uni Soviet dan Indonesia berlangsung sangat harmonis. Bung Karno tercatat berkunjung ke Moskow sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 1956 hingga 1964. Bahkan uniknya, Bung Besar merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di Rusia. Kembali ke titik cerah. Uni Soviet bubar di awal tahun 1990-an, hanya tersisa Rusia dan negara-negara merdeka lainnya yang berpisah dari Soviet. Pemimpin Federasi Uni Soviet yakni Rusia terus mewarisi kebesarannya. Kerjasama yang terputus di era Orde Baru kembali terjalin di saat komunisme Rusia runtuh. Ya, hubungan Indonesia-Rusia kembali harmonis ketika Megawati menjadi presiden. Pada April 2003, Presiden Megawati mengadakan kunjungan resmi ke Rusia sekaligus menandatangani deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan di abad 21. Megawati dan Vladimir Putin menyepakati kerjasama teknik dan militer yang lebih erat di masa depan. Kedua negara sepakat menandatangani kontrak pembelian 2 jet tempur Sukhoi Su-27SK, 2 versi Su-30MK, dan 2 helikopter Mi-35. Keharmonisan itu juga dapat dilihat ketika Indonesia dan Rusia mengadakan pegelaran budaya Indonesia-Rusia di Moskow dengan tema Dua Budaya dalam Satu Nada pada Juli 2003. Hubungan harmonis berlanjut di era SBY yang memperkuat kerjasama dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Presiden SBY mendorong investasi Rusia masuk ke Indonesia. Tercatat volume perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2005 mencapai 680 juta dolar, melebihi tahun 2004 yang hanya mencapai 480 juta dolar. Menurut Hatta Rajasa, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perekonomian, volume perdagangan Indonesia-Rusia selama 5 tahun terakhir meningkat signifikan, di mana meningkat rata-rata 29,27% per tahun. Saat ini, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keharmonisan Indonesia-Rusia tetap terjaga dan selalu menyala. Saat KTT ASEAN Rusia, kedua presiden ini sempat menandatangani sejumlah perjanjian. Kita akan sama-sama melihat apakah Presiden baru Indonesia kelak akan mempererat hubungan Indonesia-Rusia lebih dari presiden-presiden sebelumnya, atau malah akan kembali seperti era Orde Baru. Karena itu, mari kita teriak, hurra!